Thank you, Mama. Mama dan Papa pernah nggak tiduran setelah makan banyak? Gak nyaman banget kan? Kita ingin sendawa tetapi nggak bisa. Biasanya kita itu akan duduk dulu, kemudian kita akan mengeluarkan udara yang di lambung atau istilahnya adalah sendawa, baru kemudian kita tiduran kembali. Nah sekarang bayangkan, bayi kita yang kerjaannya tiduran terus dan hanya bisa merubah posisi kalau Mama dan Papa gendong. Bayangkan setelah dia minum susu yang luar biasa banyaknya, dia tiduran, udaranya semuanya terperangkap di dalam lambung, itu pasti bayi kita akan sangat tidak nyaman. Jadi yuk kita bantu bayi kita supaya dia bisa sendawa, supaya dia jauh lebih nyaman, juga untuk mengurangi kejadian kolik. Saat si kecil baru saja minum, lambungnya seperti ini, tetapi sekarang coba kita bayangkan kalau bayi kita tiduran. Kalau bayi kita tidurkan, maka posisi udaranya ada di sini. Ini akan membuat si kecil sangat tidak nyaman karena saat udaranya mau keluar, dia juga akan menyemprotkan cairan yang ada di atas udara. Jadi seperti yang bisa kita lihat, kalau botolnya dalam posisi tegak lurus, maka udaranya itu ada di atas dan susunya ada di bawah. Kalau posisi tiduran, maka posisi udaranya ada di sini. Dan ini yang seringkali menyebabkan bayi kita itu gumoh atau muntah saat ingin mengeluarkan udara. Jadi posisi sendawa sangat-sangat penting ya. Sekarang Mama dan Papa sudah terbayangkan kenapa posisi kepalanya itu harus jauh lebih tinggi. Jadi susunya harus turun supaya udaranya itu bisa naik dan dia bisa mengeluarkan sendawa tanpa gumoh atau tanpa muntah. Jadi bayi kita itu bisa sendawa ternyata 10-22 kali setiap kali menyusu. Jadi hoax banget kalau bayi yang direct breastfeeding atau bayi yang ASI itu tidak perlu disendawakan. Jadi yang paling penting adalah kita menyendawakan bayi kita itu selama 30 menit. Betul banget, nggak semua sendawa itu akan terdengar dan jangan juga Mama dan Papa menghitung 10-22 kali, pegel juga ya. Jadi yang paling penting adalah lamanya, durasinya 30 menit setiap kali setelah bayi menyusu. Jadi jangan sampai kita langsung menidurkan bayi hanya setelah satu sendawa besar. Tips untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara besar adalah jangan sampai kita menepuk punggung bayi seperti ini, karena biasanya gelembung udaranya itu akan pecah dan menjadi gelembung-gelembung udara kecil. Jadi lebih baik kita husap-husap dadanya seperti ini. Husapnya mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, terserah Mama, senyamannya Mama dan Papa saja. Kalau kita menyendawakan bayi kita secara rutin, maka kita jadinya bisa mengurangi kejadian kolik. Kolik itu adalah udara yang terperangkap di usus. Tetapi udara tersebut kan masuknya dari lambung. Jadi kalau kita membantu anak kita untuk sendawa semaksimal mungkin, yaitu kita membantu dia untuk mengeluarkan udara dari lambung, udara yang dari lambung itu tidak akan banyak yang turun ke usus. Sehingga bayi kita jadinya terhindar dari kejadian kolik. Kolik itu nyeri banget buat si kecil karena diameter usus itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan lambung. Jadi bayangkan, karena udaranya terperangkap, ususnya itu jadi melebar dan membesar dan ini pasti sakit banget buat anak kita. Maka itu bayi yang kolik bahkan bisa nangis 3-4 jam per harinya. Dan nangisnya bisa teriak-teriak banget. Cara menyendawakan bayi adalah kepala bayi bisa kita senderkan ke dada kita. Kemudian untuk membantu bayi kita mengeluarkan angin, kita juga bisa menjongkokkan bayi. Jadi lututnya kita tekuk, kemudian dia akan jauh lebih nyaman karena anusnya terbuka sehingga dia bisa buang angin jauh lebih nyaman. Kalau kita ingin menyendawakan bayi, boleh banget bayinya kita hadapkan ke kita seperti ini dengan kepala di bahu. Tetapi kalau bayi kita sangat tidak nyaman dalam posisi ini, bisa juga karena perutnya itu tertekan. Jadi dia ingin posisi yang menghadap ke depan seperti ini. Kalau kita menekuk bagian kakinya, biasanya anusnya terbuka dan bayi kita akan jauh lebih gampang untuk buang angin. Mama dan Papa yang mau belajar lebih banyak lagi mengenai tips-tips parenting, boleh banget nih check out di website kita www.happykids.id. Untuk menangani masalah kolik, cara menyendawakan bayi, bisa juga nih ditonton di kelas sukses menyusui. Di sana kita udah lengkap banget membahas tentang tips dan trik menyusui supaya Mama dan Papa lancar menyusuinya. Kita juga sudah membahas bagaimana cara kita bisa merawat bayi yang baru lahir, termasuk cara pijat bayi, cara menyendawakan bayi, cara membedong bayi. Pokoknya udah super duper lengkap. Jadi boleh banget nih check out website kita. Yuk support channel kita juga, silahkan di share, like, dan subscribe. Semangat terus Mama Papa!